Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalal Janita, NIM 2421058. Saya akan menerangkan ilmu mantik yang bertema Qabliyah untuk memenuhi tugas UTS. Qabliyah adalah ucapan yang berfaedah serta mengandung kebenaran atau kebenaran. Qabliyah terbagi menjadi dua macam, yaitu qabliyah hamliyah dan qabliyah syadhiyah. 1. Qabliyah hamliyah adalah menerangkan suatu berita dengan tidak tergantung pada cerita lain. Contoh, Zaid adalah seorang presiden. Qabliyah syadhiyah yaitu menerangkan suatu berita dengan tergantung pada berita yang lain. Contohnya, apabila matahari telah terbit, maka yang terwujud. A. Qabliyah hamliyah. Qabliyah hamliyah tersusun dari 3 bagian, yaitu mahkum, alaid, mahkum fit, dan rattibab. 1. Mahkum alaid yaitu sama dengan mubtada atau fa'il atau naibul. Fa'il menurut ahli nahwu dan menurut ahli mantik. Mahkum alaid lebih dikenal dengan sebutan ma'udu. 2. Mahkum fit atau maf'ul adalah sama dengan kabar atau fi'il menurut ahli nahwu. Rattibab yaitu lafaz yang menentukan silat atau penghubung antara ma'ud dan ma'mul, dan lafaz yang menentukan silat tersebut dengan berupa tahmir fasal. Contoh, Zaiduhu wa katibu. Zaid adalah penulis. Lafaz 2 adalah rattibab. Jika dilihat dari segi maf'ul, qabliyah hamliyah terbagi menjadi 2, yaitu mujabab dan salibab. Mujabab adalah qabliyah hamliyah dengan menetapkan maf'ul untuk ma'udu atau qabliyah hamliyah positif. Contohnya, Medan adalah kota terbesar di Sumatera. 2. Salibab yaitu qabliyah hamliyah dengan menghilangkan mahmul dari ma'udunya atau qabliyah hamliyah negatif. Contohnya, tidak semua warga Indonesia bodoh. Jika dilihat dari segi ma'udunya, qabliyah hamliyah dibagi menjadi 4, yaitu sabtiyah, malah, muliyah, dan lugiyah. Syadhiyah adalah qabliyah hamliyah yang ma'udunya berupa ismi ma'rifat atau kata benda tertentu. Contohnya, Tholik bin Ziyad adalah seorang raja yang besar. Muhmalah yaitu ma'udunya bersifat kulli atau umum dan tidak mengandung keterangan bahwa sifat umum itu terjadi pada setiap bagian ma'udunya. Contohnya, manusia itu bisa menerima pembelajaran yang lebih tinggi. Kulliyah yakni ma'udunya bersifat kulli dan mengandung keterangan bahwa sifat kulli itu menjadi pada setiap bagian ma'udunya. Contohnya, segala sesuatu yang hidup itu membutuhkan makanan. 4. Lugiyah yaitu ma'udunya bersifat kulli yang menjadi pada bagian ma'udunya. Contohnya, sebagian sesuatu yang ada itu adalah hidup. Sebagian ahli mantik meniadakan qabliyah syadhiyah dan sebagiannya lain memasukkan qabliyah syadhiyah dalam kulliyah. Adapun muhmalah dikategorikan dalam qabliyah hamliyah karena muhmalah ada yang kulliyah dan pula yang juz'iyah. Oleh karena itu dapat
ringkas. Oleh karena itu, qasliyah hamliyah jika dilihat dari segi ma'udhunya terbagi menjadi dua, yakni kulliyah dan juz'iyah. Jadi apabila qasliyah hamliyah digabungkan, yakni apabila dilihat dari segi maf'ul dan ma'udhunya, maka sesungguhnya qasliyah hamliyah itu dapat menjadi 4, yaitu mujibah kulliyah, mujibah juz'iyah, salibah kulliyah, dan salibah juz'iyah. 1. Mujibah kulliyah, yaitu kalimat positif dan bersifat umum. Contohnya, semua mahasiswa hadir. Mujibah juz'iyah yakni kalimat positif dan bersifat sebagian. Contohnya, sebagian manusia hadir. Salibah kulliyah adalah kalimat negatif dan bersifat umum. Contohnya, semua mahasiswa tidak hadir. 4. Salibah juz'iyah yaitu kalimat negatif dan bersifat sebagian. Contohnya, sebagian mahasiswa tidak hadir. Qasliyah syartiyah. Qasliyah syartiyah terdiri dari dua kalimat berita, yakni kalimat berita yang pertama yang disebut muqaddam atau pendahuluan, dan kalimat berita yang kedua disebut tali atau pengiring. Contoh, kalau aku punya uang muqaddam, maka aku pasti pergi atau tali. Qasliyah syartiyah ada dua macam, yaitu qasliyah syartiyah mutasqilah dan qasliyah syartiyah mufassilah. 1. Qasliyah syartiyah mutasqilah adalah qasliyah yang mengharuskan ada keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan antara berita yang satu dengan berita yang lain. Contoh, kalau aku punya uang, maka aku akan pergi, atau jadi pergi atau tidak jadi pergi ditetapkan oleh kepemilikan uang atau tidak. Qasliyah syartiyah munfasilah yaitu qasliyah yang berupa perlawanan atau pertentangan antara berita yang satu dengan berita yang lain. Contoh, ada kalanya Zaid sekarang pergi, dan ada kalanya tidur. B. Qasliyah syartiyah mutasqilah. Jika dilihat dari lazimnya tali pada muqaddam, maka qasliyah syartiyah mutasqilah ada dua macam, yaitu mujabah dan salibah. Mujabah ialah sesuatu yang mengandung hukum wajib terjadinya qasliyah kedua karena adanya qasliyah pertama. Baik kedua qasliyah tersebut bersifat positif, negatif, atau saling berbeda. Contohnya, apabila ada barang temuan yang berupa emas, maka sesungguhnya harganya sangat mahal. Contoh kedua, barang siapa tidak belajar sama masa kecilnya, maka ia tidak akan menjadi dewasa. Contoh yang ketiga, apabila hujan turun, maka tidak akan pergi ke tepi laut. Salibah adalah sesuatu yang mengandung hukuman tidak wajib terjadinya qasliyah kedua karena adanya qasliyah pertama. Baik kedua qasliyah tersebut bersifat positif, negatif, atau saling bergantian. Contoh 1, tidak mungkin apabila seorang itu bersungguh-sungguh menyebarkan ilmu, maka menyimpang dari jalan yang benar. 2, tidaklah mungkin apabila keadaan udara tidak bagus, maka kita tidak menatap di rumah. 3, tidaklah mungkin apabila udara cerah, maka kita tidak berkebun. Jika dipandang dari segi keadaan dan waktu yang dihukum di dalamnya, baik terdapat kelaziman tali pada muqaddam atau tidak, maka qasliyah syartiyah mutasqilah terbagi menjadi 4 macam, yaitu
kuliah, jiziyah, dan mukmalah. 1. Mubhidah, yaitu 2 qatliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam keadaan dan waktu tertentu. Contoh: jika telah datang kepadaku seorang yang mengakui dosanya, maka saya akan mengampuninya. Atau jadi seorang yang mengakui dosanya lalu diampuni adalah dalam keadaan dan waktu tertentu, sebab ada kalanya seorang mengakui dosanya kepada orang lain, namun orang lain tersebut tidak mau mengampuninya. Kedua, kuliah, yakni 2 qatliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam semua keadaan dan waktu. Contoh: apabila warga suatu negara bersatu, maka usahanya pasti akan berhasil. 3. Juz'iyah, yaitu 2 qatliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu. Contoh: kadang-kadang apabila seorang murid yang bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh balasan atas kesungguhannya. Contoh kedua: tidaklah mungkin setiap kali kamu datang ke rumahku, maka kamu akan bertemu aku. Mukmalah, yakni 2 qatliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dengan tidak memandang keadaan dan waktu tertentu. Contoh: apabila kamu mengunjungiku, maka aku akan memuliakanmu. Jika dilihat dari tabiat talazum atau tabiat lazim antara 2 qatliyah, maka qatliyah syadziyah muttasilah dibagi menjadi 2 macam, yaitu luzumiyah dan ittifaqiyah. Luzumiyah yaitu 2 qatliyah yang lazim karena keduanya mempunyai hubungan yang wajib menurut akal, syarat, ataupun kebiasaannya. Contoh yang menurut akal: apabila ada sesuatu yang baru, maka sesuatu itu pasti ada yang memperbaruinya. Contoh yang menurut syarak: apabila matahari telah tergelincir, maka wajib melakukan sholat zuhur. Contoh yang menurut kebiasaan: apabila tidak ada air, maka pasti tidak akan pernah ada tumbuhan. Ittifaqiyah, yakni 2 qatliyah yang tidak lazim namun keduanya memiliki kecocokan. Contoh: apabila Muhammad pergi ke pasar, maka anaknya pasti ikut. 2 qatliyah syadziyah munfasilah, dipandang dari segi saling menyatakan atau tidak antara 2 qatliyah, maka qatliyah syadziyah munfasilah ada 2 macam, yaitu mujibah dan salibah. 1. Mujibah, yaitu qatliyah yang mengandung hukuman pertentangan antara muqaddam dan talinya. Ada kalanya hakim itu memutuskan hukum atau dalam keadaan marah dengan adil, dan ada kalanya tidak dengan adil. Salibah, yakni qatliyah yang mengandung hukuman ditiadakannya pertentangan antara muqaddam dan tali. Contohnya: tidak mungkin ada kalanya Zaid itu seorang pelukis dan ada kalanya seorang penyanyi. Jika dilihat dari segi keadaan dan waktu yang dihukumi di dalamnya, baik itu ada pertentangan antara muqaddam dan tali atau tidak, maka qatliyah syadziyah munfasilah terbagi menjadi 4 macam, yaitu maqbubah, kuliah, juz'iyah, dan mukmalah. Yaitu qatliyah yang mengandung hukum pertentangan antara muqaddam dan tali, atau tidak ada pertentangan antara keduanya dalam keadaan tertentu. Contoh 1. Ada kalanya pada suatu hari ini Ali berada di ibu kota atau di luar ibu kota.
Contoh kedua, tidak pasti kalau mahasiswa yang bersungguh-sungguh itu lulus atau mendapatkan hadiah pertama. 2. Kuliah, yakni kuliah yang mengandung hukuman pertentangan antara muqaddam dan tali, atau tidak ada pertentangan antara keduanya dalam seluruh keadaan dan waktu. Contoh, selamanya, bila itu mungkin genap atau mungkin ganjil. Juz'iyah, yakni kuliah yang mengandung hukuman pertentangan antara muqaddam dan tali, atau tidak ada pertentangan antara keduanya dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu. Contohnya, terkadang ada kalanya udara itu dingin atau tidak dingin. Terkadang tidak ada kalanya orang kulit putih itu Belanda atau Inggris. Mukmalah, yakni kuliah yang mengandung hukuman pertentangan antara muqaddam dan tali, atau tidak ada pertentangan antara keduanya, namun dalam memberikan hukum tidak dapat keadaan dan waktu tertentu. Contohnya, ada kalanya manusia itu ada yang bodoh dan ada yang pintar. Tidak mungkin pribadi seperti itu sebagian seseorang pelukis atau penyair. Jika dipandang dari dapat atau tidak dapat berkumpulnya dua kuliah, maka kuliah satiyah mutfasilah ada 3 macam, yaitu mani'atul hulwi wal jami, mani'atul hulwi, dan mani'atul jami. Mani'atul hulwi wal jami atau hakikayah, yaitu 2 kuliah yang tidak mungkin terjadi sekaligus, dan jika tidak ada keduanya maka tidak ada mungkin terjadi. Contoh, ada kalanya Zaid itu hidup dan ada kalanya mati. Mani'atul hulwi, yaitu kuliah yang pasti terjadi keduanya dan mungkin keduanya terjadi sekaligus. Contoh, ada kalanya badan itu tidak putih dan ada kalanya tidak hidup. Mani'atul jami'i, yaitu kuliah yang tidak boleh menjadi keduanya atau tidak bisa terjadi kedua-duanya. Contohnya, badan itu ada kalanya putih dan ada kalanya hitam. Dilihat dari segi tabi'in atau watak yang pertentangan antara muqaddam dan tali, maka kuliah satiyah mutafabiyah terbagi menjadi 2 macam, yaitu inadiyah dan ittifaqiyah. Inadiyah adalah kuliah yang 2 ujung kuliah pertentangan atau tidak pertentangan dari segi jasnya. Contohnya seperti di atas, atau badan itu ada kalanya putih dan ada kalanya hitam. Ittifaqiyah ialah suatu kuliah yang mengandung pertentangan atau tidak pada kedua ujung kuliah, serta pertentangan atau tidak tersebut bukan dari segi dasarnya. Contohnya, apabila ada orang barat dan dia bukan pendidik, maka kita akan mengatakan ada kalanya dia orang Arab dan ada kalanya dia itu bukan pendidik. Sur adalah lafaz yang menunjukkan arti semua, sebagian, dan lafaz lain yang sepadan. Sur juga disebut kuliah yang mengandung musyawarah. Sur terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sur kuliah halnya dan sur kuliah satiyah. 1. Sur kuliah halnya. Sur kuliah halnya ada 4 macam, yaitu sur kuli fil ijab, sur kuli fil sabi, sur juz'i fil ijab, dan sur juz'i fil sabli. Sur kuli fil ijab yaitu berupa lafal alamatun jami'atun kullu kafatun dan lafal-lafal lain yang berarti semua. Contoh, kullu insanin hayawan, semua manusia adalah hewan. Surkuli fisabi, yakni berupa lafal la ahada
la syai'a, dan lafal-lafal lain yang bermakna tidak semua. Contohnya, tidak semua dari manusia itu berupa patung. Juz'i fil ijab, yaitu berupa lafal kasyiru, ba'du, mu'tamu, dan lafal-lafal lain yang berarti sebagian. Contohnya, ba'dul hayyawani insanun, sebagian hewan itu adalah manusia. Juz'iyah fil salbi, yakni berupa lafal laisa jami'u, laisa kullu, laisa ba'du, dan lafal lain yang memiliki arti tidak sebagian. Contohnya, laisa ya'tul hayyawani insanan, tidaklah sebagian hewan itu manusia. Sur qatliyah syarhiyah. Sur adalah qatliyah, syarhiyah adalah lafal yang menunjukkan ukuran keadaan dan waktu, baik menggunakan kelaziman antara dua qatliyah atau tidak. Sur qatliyah syarhiyah ada dua macam, yaitu sur qatliyah syarhiyah muttasilah dan sur qatliyah syarhiyah munfasilah. 3. Sur qatliyah syarhiyah muttasilah. Sur qatliyah syarhiyah muttasilah sebagai berikut. 4 macam, yaitu surkuli fil ijab, surkuli fil salbi, juz'i fil ijab, dan juz'i fil salbi. Surkuli fil ijab ada lafal yang mengandung hukum kelaziman antara dua qatliyah pada semua keadaan dalam waktu, seperti lafal kullaman setiap kali, muhman ketika, mata kapan saja. Contohnya, setiap kali suatu kalangan itu waspada, maka mereka akan selamat. Surkuli fisabil, yaitu pasal yang menunjukkan hukum merangkai suatu berita dengan tergantung pada berita yang lain. Contohnya, apabila matahari telah terbit, maka yang terwujud. A. Qatliyah hamliyah. Qatliyah hamliyah tersusun dari 3 bagian, yaitu mafhum, alaib, mahkum bib, dan rabtibab. 1. Mafhum alaib, yaitu sama dengan mubtada atau fa'il atau naibul fa'il menurut ahli nahwu, dan menurut ahli mantiq mafhum alaib lebih dikenal dengan sebutan ma'udu. 2. Mafhum bib atau maf'ul adalah sama dengan kababar atau fi'il menurut ahli nahwu. Rabitba, yaitu lafaz yang menentukan silab atau penghubung antara ma'ud dan ma'mul, dan lafaz yang menentukan silab tersebut dengan berupa tahmir fasal. Contoh, Zaiduhu wa katibu. Zaid adalah penulis. Lafaz dua adalah rubib. Jika dilihat dari segi maf'ul, qatliyah hamliyah terbagi menjadi 2, yaitu mujabab dan salibab. Mujabab adalah qatliyah hamliyah dengan menetapkan maf'ul untuk ma'udu, atau qatliyah
hamliyah positif. Contohnya, Medan adalah kota terbesar di Sumatera. 2. Salibab, yaitu qabliyah mahliyah dengan menghilangkan mahmul dari ma'udhunya, atau qabliyah hamliyah negatif. Contohnya, tidak semua warga Indonesia bodoh. Jika dilihat dari segi ma'udhunya, qabliyah hamliyah dibagi menjadi 4, yaitu sabtiyah, malah, muliyah, dan luziyah. Syahdiyah adalah qabliyah samliyah yang ma'udhunya berupa ismi ma'rifat atau kata benda tertentu. Contohnya, Tolik bin Ziyad adalah seorang raja yang besar. Muhmalah yaitu ma'udhunya bersifat kuli atau umum dan tidak mengandung keterangan bahwa sifat umum itu terjadi pada setiap bagian ma'udhunya. Contohnya, manusia itu bisa menerima pembelajaran yang lebih tinggi. Kuliyah yakni ma'udhunya bersifat kuli dan mengandung keterangan bahwa sifat kuli itu menjadi pada setiap bagian ma'udhunya. Contohnya, segala sesuatu yang hidup itu membutuhkan makanan. 4. Ijah yaitu ma'udhunya bersifat kuli yang menjadi pada bagian ma'udhunya. Contohnya, sebagian sesuatu yang ada itu adalah hidup. Sebagian ahli mantik meniadakan qabliyah syahdiyah dan sebagiannya lain memasukkan qabliyah sabtiyah dalam kuliyah. Adapun muhmalah dikategorikan dalam qabliyah hamliyah karena muhmalah ada yang kuliyah dan pula yang juz'iyah. Oleh karena itu dapat diringkas. Oleh karena itu qabliyah hamliyah jika dilihat dari segi ma'udhunya terbagi menjadi 2, yakni kuliyah dan juz'iyah. Jadi apabila qabliyah hamliyah digabungkan, yakni apabila dilihat dari segi maf'ul dan ma'udhunya, maka sesungguhnya qabliyah hamliyah itu dapat menjadi 4, yaitu mujibah kuliyah, mujibah juz'iyah, salibah kuliyah, dan salibah juz'iyah. 1. Mujibah kuliyah, yaitu kalimat positif dan bersifat umum. Contohnya, semua mahasiswa hadir. Mujibah juz'iyah yakni kalimat positif dan bersifat sebagian. Contohnya, sebagian manusia hadir. Salibah kuliyah adalah kalimat negatif dan bersifat umum. Contohnya, semua mahasiswa tidak hadir. 4. Kalibah juz'iyah yaitu kalimat negatif dan bersifat sebagian. Contohnya, sebagian mahasiswa tidak hadir. Qabliyah syahdiyah. Qabliyah syardiyah terdiri dari 2 kalimat berita, yakni kalimat berita yang pertama yang disebut muqaddam atau pendahuluan, dan kalimat berita yang kedua disebut tali atau pengiring. Contoh, kalau aku punya uang muqaddam, maka aku pasti pergi atau tali. Qabliyah syardiyah ada 2 macam, yaitu qabliyah syardiyah mutasbilah dan qabliyah syardiyah mufassilah. 1. Qabliyah syardiyah mutasbilah adalah qabliyah yang mengharuskan ada keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan antara berita yang satu dengan berita yang lain. Contoh, kalau aku punya uang, maka aku akan pergi, atau jadi pergi atau tidak jadi pergi ditetapkan oleh kepemilikan uang atau tidak. Qabliyah syardiyah munfasilah yaitu qabliyah
yang berupa perlawanan atau pertentangan antara berita yang satu dengan berita yang lain. Contoh, ada kalanya Zaid sekarang pergi, atau dan ada kalanya tidur. B. Qatliyah Sathiyah Mutasila. Jika dilihat dari lazimnya tali pada muqaddam, maka qatliyah Sathiyah Mutasila ada dua macam, yaitu mujabah dan salibah. Mujabah ialah sesuatu yang mengandung hukum wajib terjadinya qatliyah kedua karena adanya qatliyah pertama. Baik kedua qatliyah tersebut bersifat positif, negatif, atau saling bergantian. Contohnya, apabila ada barang temuan yang berupa emas, maka sesungguhnya harganya sangat mahal. Contoh kedua, barang siapa tidak belajar semasa kecilnya, maka ia tidak akan maju ketika dewasa. Contoh yang ketiga, apabila hujan turun, maka tidak akan pergi ke tepi laut. Salibah adalah sesuatu yang mengandung hukuman tidak wajib terjadinya qatliyah kedua karena adanya qatliyah pertama. Baik kedua qatliyah tersebut bersifat positif, negatif, atau saling bergantian. Contoh 1, tidak mungkin apabila seorang itu bersungguh-sungguh menyebarkan ilmu, maka menyimpang dari jalan yang benar. 2. Tidaklah mungkin apabila keadaan udara tidak bagus, maka kita tidak menetap di rumah. 3. Tidaklah mungkin apabila udara cerah, maka kita tidak pergi ke gunung. Jika dipandang dari segi keadaan dan waktu yang dihukum di dalamnya, baik terdapat kelaziman tali pada muqaddam atau tidak, maka qatliyah Sathiyah Mutasila terbagi menjadi 4 macam, yaitu kulliyah, juz'iyah, dan mukmalah. 1. Muqayyadah, yaitu dua qatliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam keadaan dan waktu tertentu. Contoh, jika telah datang kepadaku seorang yang mengakui dosanya, maka saya akan mengampuninya. Atau jadi seorang yang mengakui dosanya lalu diampuni adalah dalam keadaan dan waktu tertentu, sebab ada kalanya seorang mengakui dosanya kepada orang lain, namun orang lain tersebut tidak mau mengampuninya. Kedua, kulliyah, yakni dua qatliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam semua keadaan dan waktu. Contoh, apabila warga suatu negara bersatu, maka usahanya pasti akan berhasil. 3. Juz'iyah, yaitu dua qatliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu. Contoh, kadang-kadang apabila seorang murid yang bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh balasan atas kesungguhannya. Contoh kedua, tidaklah mungkin setiap kali kamu datang ke rumahku, maka kamu akan bertemu aku. Mukmalah, yakni dua qatliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dengan tidak memandang keadaan dan waktu tertentu. Contoh, apabila kamu mengunjungiku, maka aku akan memuliakanmu. Jika dilihat dari tabiat talazum atau tabiat lazim antara dua qatliyah, maka qatliyah Sathiyah Mutasila dibagi menjadi dua macam, yaitu luzumiyah dan ittifaqiyah. Luzumiyah yaitu dua qatliyah yang lazim karena keduanya mempunyai hubungan yang wajib menurut akal, syarat, ataupun kebiasaannya. Contoh yang menurut akal, apabila ada sesuatu yang baru, maka sesuatu itu pasti ada yang memperbaruinya. Contoh yang menurut syara, apabila matahari telah tergelincir,
maka wajib melakukan sholat zuhur. Contoh yang menurut kebiasaan, apabila tidak ada air, maka pasti tidak akan pernah ada tumbuhan. Ittifaqiyah, yakni dua qabliyah yang tidak lazim namun keduanya memiliki kecocokan. Contoh, apabila Muhammad pergi ke pasar, maka anaknya pasti ikut. Dua qabliyah satya munfasilah, dipandang dari segi saling menyatakan atau tidak antara dua qabliyah, maka qabliyah satbiyah munfasilah ada dua macam, yaitu mujibah dan salibah. Satu, mujibah yaitu qabliyah yang mengandung hukuman pertentangan antara muqaddam dan talinya. Ada kalanya hakim itu memutuskan hukum atau dalam keadaan marah dengan adil, dan ada kalanya tidak dengan adil. Salibah yakni qabliyah yang mengandung hukuman ditiadakannya pertentangan antara muqaddam dan tali. Contohnya, tidak mungkin ada kalanya Zaid itu seorang pelukis dan ada kalanya seorang penyanyi. Jika dilihat dari segi keadaan dan waktu yang dihukumi di dalamnya, baik itu ada pertentangan antara muqaddam dan tali atau tidak, maka qabliyah satbiyah munfasilah terbagi menjadi 4 macam, yaitu maqbubah, kulliyah, juz'iyah, dan mabmalah. Yaitu qabliyah yang mengandung hukum pertentangan antara muqaddam dan tali, atau tidak ada pertentangan antara keduanya dalam keadaan tertentu. Contoh satu, ada kalanya pada suatu hari ini Ali berada di ibu kota atau di luar ibu kota. Contoh kedua, tidak pasti kalau mahasiswa yang bersungguh-sungguh itu lulus atau mendapatkan hadiah pertama. Dua, kulliyah, yakni qabliyah yang mengandung hukuman pertentangan antara muqaddam dan tali, atau tidak ada pertentangan antara keduanya dalam seluruh keadaan dan waktu. Contoh, selamanya, bila itu mungkin genap atau mungkin ganjil. Juz'iyah yakni qabliyah yang mengandung hukuman pertentangan antara muqaddam dan tali, atau tidak ada pertentangan antara keduanya dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu. Contohnya, terkadang ada kalanya udara itu dingin atau tidak dingin. Terkadang tidak ada kalanya orang kulit putih itu Belanda atau Inggris. Mubmalah yakni qabliyah yang mengandung hukuman pertentangan antara muqaddam dan tali, atau tidak ada pertentangan antara keduanya namun dalam memberikan hukum tidak dapat keadaan dan waktu tertentu. Contohnya, ada kalanya manusia itu ada yang bodoh dan ada yang pintar. Tidak mungkin berbagi seperti itu sebagian seseorang pelukis atau penyair. Jika dipandang dari dapat atau tidak dapat berkumpulnya dua qabliyah, maka qabliyah satbiyah munfasilah ada 3 macam, yaitu mani'atul hulwi wal jami, mani'atul hulwi, dan mani'atul jami. Mani'atul hulwi wal jami atau hakikayah yaitu dua qabliyah yang tidak mungkin terjadi sekaligus, dan jika tidak ada keduanya maka tidak ada mungkin terjadi. Contoh, ada kalanya Zaid itu hidup dan ada kalanya mati. Mani'atul hulwi yaitu qabliyah yang pasti terjadi keduanya dan mungkin keduanya terjadi sekaligus. Contoh, ada kalanya badan itu tidak putih dan ada kalanya tidak hidup. Mani'atul jami'i yaitu qabliyah yang tidak boleh menjadi keduanya atau tidak bisa terjadi kedua-duanya. Contohnya, badan itu ada kalanya putih dan ada kalanya hitam. Dilihat dari segi
tabiin atau watak yang pertentangan antara muqaddam dan tali, maka qabliyah, sadliyah, mutafabiyah terbagi menjadi dua macam, yaitu inadiyah dan ittifaqiyah. Inadiyah adalah qabliyah yang dua ujung qabliyah pertentangan atau tidak pertentangan dari segi jasadnya. Contohnya seperti di atas atau badan itu ada kalanya putih dan ada kalanya hitam. Ittifaqiyah ialah suatu qabliyah yang mengandung pertentangan atau tidak pada kedua ujung qabliyah, serta pertentangan atau tidak tersebut bukan dari segi jasadnya. Contohnya, apabila ada orang barat dan dia bukan pendidik, maka kita akan mengatakan ada kalanya dia orang Arab dan ada kalanya dia itu bukan pendidik. Sur adalah lafaz yang menunjukkan arti semua, sebagian, dan lafaz lain yang sepadan. Sur juga disebut qabliyah yang mengandung musyawarah. Sur terbagi menjadi dua bagian, yaitu sur qabliyah halnya dan sur qabliyah sardiyah. 1. Sur qabliyah halnya. Sur qabliyah halnya ada 4 macam, yaitu sur quli fil ijab, sur quli fil sabi, sur juz'i fil ijab, dan sur juz'i fil sabli. Sur quli fil ijab yaitu berupa lafal amatun, jami'atun, kullu, kafatun, dan lafal-lafal lain yang berarti semua. Contoh, kullu insanin hayyawan, semua manusia adalah hewan. Sur quli fil sabi yakni berupa lafal la ahada, la syai'a, dan lafal-lafal lain yang bermakna tidak semua. Contohnya, tidak semua dari manusia itu berupa patung. Sur juz'i fil ijab yaitu berupa lafal kasyiru, ba'du, mu'tamu, dan lafal-lafal lain yang berarti sebagian. Contohnya, ba'dul hayyawani insanun, sebagian hewan itu adalah manusia. Sur juz'iyah fil sabi yakni berupa lafal laisa jami'u, laisa kullu, laisa ba'du, dan lafal lain yang memiliki arti tidak sebagian. Contohnya, laisa ya'kul hayyawani insanan, tidaklah sebagian hewan itu manusia. Sur qabliyah sarhiyah. Sur adalah qabliyah sarhiyah adalah lafal yang menunjukkan ukuran, keadaan, dan waktu, baik menggunakan kelaziman antara dua qabliyah atau tidak. Sur qabliyah sarhiyah ada dua macam, yaitu sur qabliyah sardiyah muttasilah dan sur qabliyah sardiyah munfasilah. 3. Sur qabliyah sardiyah muttasilah. Sur qabliyah sardiyah muttasilah sebagai berikut. 4 macam, yaitu sur quli fil ijab, sur quli fil sabi, sur juz'i fil ijab, dan juz'i fil sabi. Sur quli fil ijab ada lafal yang mengandung hukum kelaziman antara dua qabliyah pada semua keadaan dalam waktu, seperti lafal kullaman setiap kali, muhmam ketika, mata kapan saja. Contohnya, setiap kali suatu kalangan itu waspada, maka mereka akan selamat.
qatli, yaitu lafal yang menunjukkan hukum hilangnya kelaziman antara dua qatliyah pada semua keadaan dan waktu, sedangkan lafalnya adalah laisal batatu, pasti tidak. Contoh, pasti tidak akan berhasil usaha seseorang apabila dia bermalas-malasan. Fil ijab, yaitu lafal yang mengandung hukum kelaziman antara dua qatliyah pada sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu, sedangkan lafal ialah yang bermakna terkadang. Contoh, terkadang apabila ada seorang murid yang bersungguh-sungguh maka ia akan memperoleh balasan. Surujul filsafati, yaitu lafal yang menunjukkan hukum hilangnya kelaziman antara dua qatliyah pada sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu, sedangkan lafalnya ialah yang bermakna terkadang tidak. Contoh, terkadang tidak terjadi bila ada seorang murid yang bersungguh-sungguh lalu ia akan memperoleh balasan yang utama. Surqatliyah sadiyah mutfasilah. Surqatliyah yaitu lafal yang memberikan pengertian tentang ukuran keadaan dan waktu yang mengandung hukuman pertentangan atau tidak ada pertentangan antara dua qatliyah. Surquli fil ijab, yaitu lafal yang menunjukkan adanya pertentangan antara ujung qatliyah dalam seluruh keadaan dan waktu, ataupun lafal yang digunakan untuk memiliki makna selamanya atau selalu. Contoh, keadaan cuaca itu selalu bersih atau kotor. Surquli filsafati, yakni lafal yang menunjukkan hilangnya pertentangan antara dua ujung qatliyah dalam seluruh keadaan dan waktu. Adapun lafal yang digunakan adalah yang memiliki arti tidak cuma sekali atau tidak mungkin. Contoh, tidak mungkin ada kalanya bila itu ganjil atau genap. 3. Surjuz'i fil ijab, yakni lafal yang menunjukkan adanya pertentangan antara dua ujung qatliyah dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu apabila lafaznya adalah yang bermakna terkadang. Contoh, terkadang ada kalanya keadaan cuaca itu panas atau dingin. Surjuz'i filsafati, yakni lafal yang menunjukkan pertentangan antara dua ujung qatliyah dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu apabila lafal yang digunakan adalah yang berarti tidak selalu. Contoh, tidak selalu Indonesia itu Sumatera atau Jawa. Tanaqud ialah perbedaan antara dua qatliyah dalam ijab atau bentuk positif dan salbi bentuk negatif, dengan perbedaan yang membenarkan salah satu antara keduanya dan yang menyalahkan qatliyah yang lain. Contoh, emas itu logam, emas itu bukan logam. Syarat-syarat tanaqud adalah harus sama antara bagiannya, yaitu maudunya tidak boleh membuat tanaqud, seperti Ali adalah murid yang paham, Ibrahim tidak paham. Makmulnya juga tidak boleh membuat tanaqud, seperti Ali itu rajin, Ali itu tidak hadir. Waktunya juga tidak boleh membuat tanaqud, seperti Hasan pergi hari ini, Hasan tidak pergi besok. Pasnya juga tidak boleh membuat tanaqud, seperti Usman duduk di rumah, Usman tidak duduk di pasar. Kuat dan perbuatannya, jadi tidak boleh membuat tanaqud seperti anggur itu manis kuat, anggur itu tidak kuat manisnya, atau anggur itu manisnya kuat, anggur itu tidak manis perbuatannya. Juz'i dan kuliah, jadi tidak boleh membuat tanaqud seperti orang Afrika itu putih sebagian dan orang Afrika itu tidak putih seluruhnya. Syaratnya, jika tidak boleh membuat tanaqud seperti Farid lulus dalam ujian jika ia bersungguh-sungguh. 8. Idafahnya, jadi tidak boleh membuat tanaqud seperti Umar itu bapaknya Qasim, Umar itu bukan bapaknya Jalal. Dalam syarat di atas, menurut ahli mantik,
disebut bab Tasdil Sumayyah atau menjadi suatu 8 bagian. Berikut ini adalah tabel perlawanan pertentangan Qabliyah Hamliyah. Baik catatan disyaratkan juga dalam pelawatan Qabliyah Syartiyah Mutabilah antara hubungan dua Qabliyah dalam lazim dan fikriyahnya, sedangkan dalam pelawatan Qabliyah adanya hubungan dalam inat dan istiwatnya. Disarankan juga dalam pelawatan Qabliyah Syartiyah jumlah antara penambah secara dalam ke contoh, bagian tembaga adalah barang temuan, seluruh tambang adalah bukan barang temuan. Aksu mastawi membalik dua Qabliyah. Aksu mastawi adalah perbalikan dua juz Qabliyah mutadam dan tali dari Qabliyah, tapi kebenaran dan keadaannya tetap. Contoh, asal semua orang Sumatera adalah orang Indonesia. Kebalikan, sebagian orang Indonesia adalah orang Sumatera. Yang dimaksud kebenarannya tetap adalah apabila bentuk alasannya benar, maka kebalikannya juga benar. Sedangkan yang dimaksud keadaannya tetap yaitu apabila yang asli kalimat positif, maka kebalikannya tetap positif. Nah, ini adalah tabel Qabliyah Hamliyah dan kebalikannya. Seperti ini. Bisa dilihat. Baik. Keterangannya, salibab juz'iyah adalah tidak ada kebalikannya. Sebab kalau ada maka kebalikannya adalah sabliyah kulliyah atau sabliyah juz'iyah. Contoh, asal tidaknya sebagian benda tembaga itu besi, kebalikan tidak satu pun besi itu benda tembaga, tidak sebagian besi itu benda tembaga. Kedua kebalikan tersebut di atas adalah salah satu sebab syarat membuat aksu mutawi adalah adanya kebenaran berita dalam kebaikannya, dan dua kebalikan tersebut adalah salah. Nah, ini ada tabel lagi, tabel Qabliyah Syartiyah Mutabilah dan kebalikannya. Keterangannya, Qabliyah Syartiyah Mutasabilah tidak ada kebalikannya karena meniadakan adanya tardif tabi'i antara dua ujung Qabliyah. Tardif tabi'i adalah sesuatu yang mempunyai makna tardif. Apabila makna tardif dihilangkan, maka maknanya akan berubah. Catatan penting, Qabliyah bisa dilihat dari segi pemakaian adat salibah atau tidak memakai adat salibah, terbagi menjadi 4 macam, yaitu mubasyalat ma'udhu, mubasyalat mamul, mubasyalat dan mabmul, makdulah, ma'ulu, makdulah, mabmul, serta makdulah, ma'udlu, dan mabmul. Mubasyalah ma'udhu yaitu Qabliyah yang ma'udhunya tidak memakai adat salibah atau negatif. Contoh, matahari itu panas, ma'udhu. Matahari itu panas, matahari itu berarti ma'udhu. Matahari itu tidak panas, berarti mataharinya itu ma'udhu juga. Mubasyalah ma'mul yaitu Qabliyah yang mabmulnya tidak terdapat adat salibah atau negatif. Contoh, matahari itu panas. Nah, jadi panasnya itu mahmul.
ini digarisbawahi. Mubasla, madlu, dan makmul, yaitu qatliyah yang maudhu dan makmulnya tidak terdapat adat salibab. Contohnya, matahari itu panas. Nah, jadi mataharinya itu maudhu dan panasnya mahmul. Makdula, maudhu, yaitu qatliyah yang maudhunya ada huruf salibabnya. Contohnya, sebagian yang bukan tumbuhan ialah emas. Bukannya berarti ma'udulah madlu. Sebagiannya yang bukan tumbuhan itu ialah bukan emas. 5. Madalul makmul, yaitu qatliyah yang makmulnya terdapat huruf salibah. Contohnya, cuaca itu tidak bersih. Tidak bersihnya berarti makmul. Makmul, maudhu, dan makmul, yaitu qatliyah yang maudhu dan makmulnya ada huruf salibabnya. Contohnya, semua orang tidak dapat dipercaya atau tidak akan mendapatkan kesenangannya. Berarti maudhulah, maudhu, tidaknya berarti. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.